membawa masalah ini ke wilayah hukum. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Kita akan berbincang banyak hal, termasuk untuk mengetahui benarkah Fahri Hamzah merupakan sosok yang arogan, keras kepala, dan susah diatur, sehingga PKS tidak mengakui keberadaannya, meskipun proses pemecatan Fahri Hamzah saat ini proses bandingnya masih terus berjalan. Kita akan lihat bersama. Kalau kita tidak kompak, nanti tentu akan membawa masalah ini ke wilayah hukum. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Kita akan berbincang banyak hal, termasuk untuk mengetahui benarkah Fahri Hamzah merupakan sosok yang arogan, keras kepala, dan susah diatur, sehingga PKS tidak mengakui keberadaannya, meskipun proses pemecatan Fahri Hamzah saat ini proses bandingnya masih terus berjalan. Kita akan lihat bersama. Kalau kita tidak kompak, nanti kejahatannya itu kelihatan kayak berwibawa sekali dan kita menjadi kelihatan kecil. Itu kan artinya memang dari awal KPK sengaja mau menyerang DPR. Tidak pernah lepas dari kontroversi. Ya, dialah mantan Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah. Sejak pertama berkiprah sebagai wakil rakyat 2004 silam, Fahri konsisten menjadi anggota dewan yang kerap mengkritik lembaga anti rasuah KPK. Bahkan pada bulan April lalu, Fahri Hamzah lah yang memimpin paripurna pengesahan hak angket DPR untuk Biar tidak ketinggalan berita, kira-kira begitu. Ini masih sempat Ya, biasalah ngisi waktu-waktu kosong. Saya kan suka overview saja, tetapi kalau lagi ada libur atau apa, baru saya menekuni beberapa buku yang saya rasa perlu dibaca berulang-ulang atau agak dalam membacanya. Paling senang buku jenis apa, Bang? Semua sebenarnya, saya tuh minat bukunya itu lengkap, makanya saya punya koleksi yang banyak sekali. Berapa, Bang, koleksinya sekarang? Saya kira sudah di atas 20.000. Dan semuanya dibaca? Ada yang saya baca, jadi cara membaca buku itu ada bermacam-macam. Ada buku yang hanya kita lihat outline-nya saja, membaca cepat. Ada juga buku yang kita nikmati kata per kata, ya. Dan tergantung temanya. Ya, Seberapa besar pengaruh bacaan buku ini terhadap apa yang Abang lakukan secara aktivitas politik, ya, Bang? itu seperti menabung. Jadi kalau kita membaca sudah tradisi, lalu banyak tabungan kita. Jadi kalau ditagih itu keluarnya enak gitu. Tapi kalau orang tidak punya tradisi membaca, sama juga seperti menabung dan uangnya nggak ada. Jadi selalu kalau tukang tagih datang kita gugup gitu. Bang, buku yang Abang pegang ini kalau saya tidak salah judulnya Negara, Pasar, dan Ya, Rakyat. Ini buku saya tulis tahun 2010 sebetulnya. Setelah selesai periode di Komisi 3 waktu itu, 2009. Awal ketika menjadi anggota DPR 2014 waktu itu, Bang, awal pertama. Kalau saya jadi anggota DPR 2004. 2004. Tapi masuknya ke Komisi 6 karena saya latar belakangnya ekonomi mikro. Di situ saya menulis buku tentang sistem ekonomi dan pemain-pemain utamanya, ya terutama BUMN gitu. Nah, setelah masuk ke Komisi 3 saya melihat ada satu yang lain perspektif ya. Maka saya menulis buku ini memberikan fondasi tentang pemain-pemain inti dalam satu negara.
negara di satu sisi, kemudian ada pasar sebagai pelaku ekonomi, pemain ekonomi, kemudian ada rakyat. Termasuk ada juga kritikan belum bisa dilakukannya atau belum bisa dilaksanakannya seadil-adilnya pasal 33 yang ada di Undang-Undang 45, Bang. Ya, dilemanya saya ungkap. Dalam buku pertama saya mengungkap dilema tentang konsep memiliki, negara memiliki dengan negara mensejahterakan. Sebab kadang-kadang kalau kita utamakan konsep negara memiliki, kesejahteraannya terabaikan. Nah, kalau para ekonom memperjuangkan kesejahteraan, kadang-kadang kepemilikan dikorbankan. Nah, bagaimana mencari sinkronisasi, itu yang kita bahas, saya kira. Nah, selain menulis buku, Abang juga sangat lekat dengan kata-kata demo. Fahri Hamzah muda tahun 98 adalah salah seorang yang meminta Pak Harto turun dari jabatannya. Ya, saya lahir dari rahim demonstrasi, dan memang kebetulan kuliah pada awal-awal pergolakan. Masuk UI tahun 92, begitu selesai 96, 97 mulai bergolak. Kemudian deklarasi gerakan mahasiswa, waktu itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim. Dan setelah itu pergolakan terus sampai kemudian Pak Harto jatuh, ya, Mei 1998. Dan terlalu cepat sebetulnya, saya diundang oleh Pak Habibie untuk jadi anggota MPR waktu itu. Staf ahli dulu, Bang, kalau saya tidak salah ya. Sebelumnya tenaga ahli, Tenaga ahli. ya, di fraksi reformasi. Nah, setelah itu kemudian menjadi calon anggota DPR. 99 sebenarnya nyalon, tapi waktu itu PK yang saya dirikan bersama teman-teman, thresholdnya tidak mencapai dan saya tidak masuk. Tapi 2004 Masuk menjadi PKS. masuk menjadi anggota DPR dengan PKS sampai sekarang. Kenapa Fahri Hamzah muda memilih jalan untuk berdemo dibandingkan harus berkomunikasi ataupun berdialog dengan orang-orang kunci di pemerintah ketika itu, Bang? Mahasiswa itu selalu punya jarak dengan kekuasaannya karena dia punya resources yang berbeda. Resourcesnya itu kampus, ya. Dia itu masih bergantungnya kepada orang tua, tidak kepada negara. Lalu kemudian ide-idenya itu datang dari pengetahuan murni, tidak dari politik, begitu. Nah, sehingga dia berjarak dengan kekuasaan, karena kekuasaan itu sumbernya dari uang negara, kekuasaannya dari negara, interestnya banyak dan konkret, ya. Tetapi saya bukan tokoh yang tidak mau dialog. Saya berdialog dengan banyak tokoh militer pada waktu itu, seperti Bapak Syarwan Hamid, dia seorang militer yang saya anggap reformis. Kami berdialog dan berbicara tentang bagaimana situasi nasional. Ya, saya dulu pernah ketemu Pak Prabowo juga waktu masih mahasiswa. Juga kita dialog. Tetapi ketika eskalasinya sudah naik, karena respon pemerintah yang kurang memadai, dan tidak mampu memadamkan dahaga masyarakat, terutama mahasiswa yang mewakilinya, agar pemerintah mengambil keputusan yang radikal terkait reformasi, maka kemudian pemerintah disepakati untuk diminta mundur, begitu, ya. Dan kemudian Pak Harto memang merespon dengan baik, ya. Beliau mengundurkan diri, beliau tidak ngotot, dan saya kira itu salah satu yang saya sering ngomong sama teman-teman, kita harus apresiasi Pak Harto pada titik itu. Karena dia mengambil keputusan mundur. Apapun orang bilang, mau dibilang dia terpaksa atau apa, tapi dia mundur. Ya. Itu bisa menyelamatkan nasib banyak orang. Menyelamatkan bangsa kita, ini, menyelamatkan transisi. Dari perpecahan, dari pertumpahan darah. Termasuk kalau kita melihat negara-negara yang lautan darah tidak bisa dihindari. Ya, jutaan manusia dikorbankan. Kapan terakhir demo, Bang? Saya kalau dianggap demo itu yang 411 kali. saya diajak pawai lalu berorasi dan di situ depan lagi-lagi Fahri Hamzah menciptakan kontroversi dengan orasi yang akhirnya menyita perhatian banyak orang. Memang Fahri Hamzah ini lekat dengan kontroversi, Bang? Ya, saya cuma mengatakan apa yang saya yakini. Kalau orang kemudian salah tangkap atau berbeda pendapat, saya siap untuk berdialog, ya. Karena saya tidak punya maksud sepihak. Saya yang penting adalah sampaikan pikiran Anda, lalu Anda orang lain setuju atau tidak, mari kita meresponnya secara dewasa. Berbeda pendapat kita, lalu kita berdiskusi, kemungkinan kita sampai di ujung menjadi sependapat. Tapi kalau tidak pun sependapat, ya sudah, kita harus saling toleransi. Anda berbeda pendapat dengan saya berbeda pendapat dengan Anda. Saya menghargai pendapat Anda, tapi saya punya pendapat yang berbeda. Kira-kira begitu. Lantangnya suara Fahri Hamzah ini juga membuat repot Abang sendiri. Pada Mei tahun ini, Abang di Manado di demo, bahkan Abang tidak boleh menginjakan kaki di Sulawesi Utara. Bukankah itu juga menjadi salah satu buah dari kelantangan suara Abang?
Saya kira itu konsekuensi dari kita hidup menjadi pemimpin nasional dan kemudian kita harus sering berpendapat ya. Dan ada efek dari Pilkada Jakarta yang mulai memanas waktu itu, dan setelah berakhir dengan di penjaranya saudara Basuki, lalu ada emosi dari beberapa kelompok di luar Jakarta yang masih menyala begitu. Saya menganggap saya tidak pernah punya masalah dengan orang Minahasa, ya. Saya tidak punya perbedaan, saya tidak punya masalah dengan orang Kristen, ya, orang Nasrani dan agama pun secara umum. Tapi saya bisa mengerti kalau orang kemudian mengekspresikan kekecewaannya kepada saya, asalkan jangan merusak fasilitas publik, jangan merugikan masyarakat umum. Saya menerima perbedaan pendapat dan kekecewaan, bahkan pemimpin harus siap menerima kekecewaan rakyat. Karena itulah hari-harinya pemimpin, kupingnya harus tebal dia. Artinya apa yang terjadi di Manado ketika itu tidak menyurutkan kelantangan suara Fahri Hamzah? Enggak, kalau soal keyakinan kepada kebenaran kita nggak boleh surut satu langkah pun. Tapi soal kompromi untuk dialog kita harus selalu buka setiap saat. Bang, kalau melihat kondisi saat ini, ketika melihat Abang beberapa waktu lalu juga ditantang secara terbuka di media sosial untuk berdebat di ruang publik dengan seorang politisi muda. Abang melihatnya seperti apa? Ya, itu efek dari perbedaan pendapat yang saya sering ungkapkan, dan saya senang karena ada anak-anak muda yang berani menantang, berani berpikir, ya, berani berbeda dengan seniornya. Itu khazanah yang harus kita hargai. Sebab satu bangsa tidak akan betul-betul bisa menjadi bangsa yang besar kalau perbedaan pikiran-pikiran itu tidak berkecamuk, ya, dalam wawasan kepikiran saja. Karena kemudian kalau perbedaan pikiran itu tetap dijaga sebagai perbedaan pendapat, dia tidak akan menjadi perbedaan fisik atau perang begitu. Dan ini yang harus dijaga iklimnya. Dan bagaimana dengan iklim politisi-politisi muda sekarang ketika melihat sebuah kejadian realitas politik misalnya dibandingkan ketika Abang saat masih muda beberapa tahun yang lalu? Kalau dalam kultur otoriter itu berbeda pendapat tidak boleh, ya. Berbeda pendapat dengan presiden tidak boleh, berbeda pendapat dengan otoritas negara tidak boleh. Anda akan punya akan ada konsekuensi fisik kepada Anda, kebebasan Anda dihilangkan, Anda dipenjara atau dihukum secara sepihak atau bahkan dibunuh, ya. Itu yang terjadi pada masa lalu. Nah, sekarang perbedaan pendapat itu biarlah menjadi perbedaan pendapat. Tidak boleh sampai kemudian saling merugikan secara fisik atau menghilangkan eksistensi. Karena demokrasi itu artinya satu sisi kebebasan, satu sisi jalan hukum. Kalau kita menganggap perbedaan ini sudah melampaui masuk ke ranah hukum, bawalah ke pengadilan. Jangan biarkan negara melakukan persekusi dan eksekusi terhadap kebebasan orang. Nah, itu yang harus terus kita tentang, nggak boleh dibiarkan itu. Baik, Bang, kalau soal hubungan Abang dengan PKS ini ibarat kalau kita berbicara soal percintaan adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan.